Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Join Channel. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang motivasi berprestasi. Apa sih motivasi berprestasi itu? Untuk lebih jelasnya, kalian bisa langsung simak di video berikut ini. Tujuan pembelajaran dengan topik motivasi berprestasi ini yaitu dapat memahami pengertian motivasi berprestasi serta mengetahui dan menerapkan cara meningkatkan motivasi berprestasi. Diakui bahwa bangsa Jepang begitu pesat dan unggul dalam produktivitas dan prestasi teknologinya. Apa rahasianya? Bagaimana sumber daya manusianya? Sehari-hari kita sering menemui orang yang begitu rajin, tekun bekerja, dan semangat berprestasi tinggi. Mereka sangat produktif dan kreatif. Motivasi berprestasi merupakan bekal untuk meraih sukses. Dengan memiliki motivasi berprestasi, maka akan muncul kesadaran bahwa dorongan untuk selalu mencapai kesuksesan, berlaku produktif, dan selalu memperhatikan kualitas. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menayangkan sebuah video tentang motivasi meraih prestasi. Prestasi apa yang kamu inginkan? Nilai apa yang kamu ingin capai? Apakah kamu yakin yang kamu lakukan sekarang akan mengantarmu menjadi siswa terbaik? Perlu kamu tahu, keyakinan yang salah, cara yang salah hanya menghabiskan waktu dan menghambat kamu sukses. Dua kata yang perlu kamu tahu: terus belajar. Gak peduli seberapa malas kamu buka buku, kamu tetap belajar. Gak peduli teman kamu ngajak hangout, kamu tetap belajar. Atau gak peduli teman kamu yang toksik bilang kamu lemot atau apalah, kamu tetap belajar. Coba pikirkan apa yang terjadi bila kamu serius belajar dan gak pernah sia-siakan waktu. Berapa orang yang akan bangga dengan kamu? Apakah keluarga kamu, teman kamu, bahkan teman yang toksik pun akan tiba-tiba baik padamu? Dan betapa bangga mereka dengan nilai yang kamu dapat. Lalu betapa mudahnya kamu masuk di universitas top dunia untuk program S1, S2, atau S3 kamu. Tidak hanya itu, betapa banyak beasiswa yang akan kamu dapat. Bahkan kamu langsung ditawarkan masuk perusahaan multinasional. Untuk mendapatkan itu, perlu satu keputusan dan komitmen yang kuat, yaitu kamu harus disiplin. Dengan disiplin, kamu akan menjalani hari-hari kamu menjadi super produktif. Dengan disiplin, membuat kamu terus belajar dan gak rela waktu kamu terbuang. Gak peduli hal apapun terjadi, apa sedang hujan, atau banjir, atau macet, kamu tetap belajar, kamu tetap disiplin belajar. Tidak ada lagi kata menunda, tidak ada lagi kata tidak bisa, tapi saya pasti bisa. Tidak ada lagi kata malas, karena saya ingin mendapatkan nilai terbaik dan saya tunjukkan dengan disiplin dan kerja cerdas. Apabila kamu benar-benar ingin mendapatkan nilai A atau IPK 4, apabila kamu benar-benar ingin mendapatkannya, apabila kamu nggak cuma hanya sekedar ingin, tapi benar-benar merasakan betapa bahagianya kamu mendapatkan nilai itu, maka kamu harus rela berkorban. Sam Witwicky di Transformers pernah bilang, "No sacrifice, no victory." Tidak ada pengorbanan, tidak ada kemenangan. Mulai sekarang, tanamkan pada dirimu, saya rela tidur larut malam dan bangun lebih awal. Saya rela memanfaatkan waktu luang saya untuk belajar. Saya rela belajar walau sendirian, walau teman yang lain asik nongkrong atau main game. Saya terus belajar, saya persisten, saya yakin saya pasti menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Memang itu tidak mudah. Bila itu mudah, semua orang bisa melakukannya. Dan kamu adalah orang yang paling bisa konsisten melakukannya. Karena kamu adalah
orang yang paling serius, paling semangat, dan paling kerja cerdas, dan kamu yang paling kerja keras. Kamu perlu tahu hal apa yang sebenarnya kamu inginkan, tapi kamu tidak akan mendapatkan itu kalau kamu tetap menghabiskan waktu dan menunda-nunda atau melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan impian kamu. Selama kamu bisa komitmen untuk terus berusaha dan belajar di setiap harinya dan super niat, hidupmu akan berubah dengan drastis. Kamu pasti bisa mendapatkan nilai A. Kamu pasti bisa mewujudkan itu. Kamu sudah punya kemampuan itu. Gak peduli nilai kamu apa sekarang. Karena kamu sekarang berbeda dengan kamu sebelumnya. Karena kamu adalah yang paling kerja keras dan kamu yakin pasti bisa mendapatkannya. Oke teman-teman, setelah kita melihat cuplikan video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kita itu harus belajar sungguh-sungguh tanpa menyia-nyiakan waktu yang ada. Kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, dan apapun kondisinya, kita tetap harus belajar untuk mencapai masa depan yang sukses. Perlu kita ketahui, motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Atau dapat dikatakan bahwa motivasi merupakan kondisi di dalam diri seseorang atau individu yang dapat mendorongnya untuk berbuat sesuatu secara terarah. Filosofi motivasi. Pada hakikatnya, motivasi diyakini sebagai hasil penguatan atau reinforcement. Sebagai contoh, perolehan nilai bagus atau pujian guru akan menambah motivasi belajar. Dorongan seseorang untuk menunjukkan bahwa dirinya positif, seorang yang baik, adalah motivasi untuk mendapatkan standar kepuasan diri. Cognitive dissonance. Maslow dalam teori kebutuhannya menggambarkan motivasi dalam bentuk piramid, yaitu suatu bentuk di mana bagian bawahnya besar, semakin ke atas semakin mengerucut. Ini menunjukkan urutan prioritas kebutuhan manusia. Pada bagian paling bawah atau dasar ialah kebutuhan fisiologis atau disebut juga dengan physiological. Ini melingkupi kebutuhan pakaian, pangan, minum, uang, materi, dan lain-lainnya. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, kebutuhan pada tingkat berikutnya adalah kebutuhan keamanan dan juga keselamatan atau disebut juga dengan safety. Ini melingkupi kebutuhan keamanan kerja, keamanan dari kejadian, atau juga lingkungan yang mengancam. Kebutuhan berikutnya yaitu kebutuhan rasa mempunyai atau memiliki sosial, serta juga kasih sayang. Ini melingkupi kebutuhan terhadap berkeluarga, persahabatan, berkelompok, serta interaksi. Kebutuhan berikutnya setelah kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, orang akan membutuhkan kebutuhan terhadap penghargaan atau disebut juga dengan esteem. Ini melingkupi kebutuhan harga diri, martabat, status, kehormatan, serta penghargaan dari pihak lain. Dan tingkat kebutuhan yang paling tinggi yaitu kebutuhan aktualisasi diri atau disebut juga dengan self-actualization. Ini melingkupi suatu kebutuhan di dalam memenuhi keberadaan diri, yakni dengan memaksimumkan penggunaan kemampuan serta juga potensi diri. Motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Sebagai contoh yaitu dorongan ingin minum, dorongan ingin bisa, dan lain-lainnya. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri. Contohnya yaitu seorang bertingkah laku karena adanya penghargaan, pengakuan, pujian, hadiah, dan sebagainya. Ada 3 jenis tingkatan motivasi seseorang, yaitu motivasi pertama adalah motivasi yang didasarkan atas ketakutan, fear motivation.
Motivasi kedua adalah karena ingin mencapai sesuatu, achievement motivation. Motivasi yang ketiga adalah motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam, inner motivation. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi meliputi faktor individual dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga seperti ibu, bapak, dan anggota keluarga yang ada di dalam lingkungan rumah. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan sosial seperti lingkungan masyarakat sekitar, lingkungan pertemanan, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan akademik, sebagai contoh di lingkungan sekolah. Selanjutnya, tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi. Yang pertama yaitu lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Kedua, sukses itu bukan karena nasib mujur, tetapi hasil perjuangan. Ketiga, kegagalan bukan berarti sial, tetapi karena volume usahanya masih kurang. Keempat, mereka kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif, dan penuh inisiatif. 5. Suka tantangan dan memilih tugas yang resikonya realistik sesuai kemampuan nyata yang dimiliki. Selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat lagi. Kemudian, bagaimana sih cara menumbuhkan motivasi berprestasi? Berikut cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan, goal setting. 2. Susunlah target yang masuk akal. Kemudian, belajar menggunakan bahasa prestasi. Belajar sendiri cermat menganalisis diri. Kemudian memperkaya motivasi. Ya, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat melatih dan membangun motivasi kalian untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.